Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat di bulan Ramadan ini meskipun kalian dalam keadaan berpuasa. Ingat, amal ibadah kalian Allah lipat gandakan nilainya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Syifa dalam pelajaran IPA tema 9. Subtema kedua, pembelajaran 1 dan 3. Simak baik-baik video pembelajaran yang Bu Syifa sampaikan. Tema hari ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara pemanfaatan, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Satu, dapat dirasakan langsung, contohnya hasil pertanian dan perkebunan. Nah, hasil pertanian dan perkebunan diantaranya sayur-sayuran, buah-buahan, padi, merupakan contoh hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, ini sudah pernah Bu Syifa sampaikan di tema yang sebelumnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah digunakan. Butuh waktu yang lama untuk dapat menghasilkan kembali sumber daya alam tersebut, yaitu membutuhkan waktu berjuta tahun lamanya. Contohnya adalah sumber daya alam, minyak bumi, batu bara, gas alam, dan berbagai macam bahan tambang lainnya. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat tabel contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di dalam buku tema 9 halaman 75. Anak-anak, ada juga bahan tambang organik, yaitu bahan tambang yang berasal dari tumbuhan atau makhluk hidup kecil yang terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Contohnya adalah perak, batu bara, belerang, gas alam, minyak bumi. Nah, kalian kerjakan tabel pada halaman 76, tabel 2.4 dan tabel 2.5. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Bentuk-bentuk energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, suatu energi akan berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Contoh bentuk energi adalah sebagai berikut. 1. Energi bunyi. Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke gendang telinga kita. Kemudian, gendang telinga akan bergetar sehingga kalian dapat mendengarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, suara kita akan bergetar. Kemudian getaran itu akan menghasilkan bunyi. Contoh bentuk energi berikutnya adalah energi panas. Energi panas disebut energi kalor.
Nah, energi panas bisa kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan energi matahari. Kemudian selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik merupakan jenis energi yang paling dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ketika dimanfaatkan, suatu energi berubah menjadi energi bentuk lain. Contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Contohnya, setrika, kompor listrik, dan oven. Kemudian, contoh yang kedua yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan blender. Energi yang ketiga yaitu energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contoh, penggunaan lampu dan televisi. Energi keempat yaitu energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah bertepuk tangan, memetik gitar, bermain piano, bermain angklung, dan sebagainya. Nah, anak-anak, tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan tabel 2.11 pada halaman 95. Bentuk perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian kerjakan, kalian kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, sampai sini materi kita hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya dalam pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.